Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia SPDI. Saya CGP dari Kabupaten Birun, dari Sekolah SMP Negeri 3 Pesangan Siblahkrung. Berikutnya saya akan membuat video untuk aksi nyata pada modul 1.4 tentang budaya positif. Selamat menyaksikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim walihi nasta'in ala yawatin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah, sama-sama kita ucapkan, karena oleh kehadirat Allah kita masih diberi kesempatan dan umur panjang sehingga kita masih bisa berhadir di tempat ini dengan sejahtera, berbahagia dan semangat sebagaimana biasanya. Selanjutnya salawat beriring salam tak lupa kita sambung-sambungkan kehadirat ke baginda Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari alam kemulukan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Terima kasih rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu, saya ucapkan untuk kesempatan ini. Izinkan saya berdiri di hadapan Bapak Ibu semuanya bukan karena saya pintar atau apa, tapi ini saya sedang mengerjakan sebuah tugas, ya, sebuah kewajiban dari kegiatan yang sedang saya ikuti, yaitu kegiatan guru penggerak. Adapun maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah saya ingin menyampaikan tentang budaya positif, ya, di sekolah kita. Bagaimana kita mengakurkan budaya positif tersebut dengan rekan-rekan guru kita semuanya, dan kita teladankan kepada siswa-siswi kita di sekolah, dan semoga ini bisa berjalan dengan maksimal. Untuk memberkati acara kita hari ini, maka terlebih dahulu kita membaca doa bersama, ya. Untuk membaca doa ini saya minta kepada Bapak Karim untuk memimpin doa. Silakan Bapak. Bismillah. Karena hari ini ada acara kita itu tentang diseminasi budaya positif, untuk memberkati acara kita ini, mari sama-sama kita berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih semuanya rekan-rekan. Ini kita mulaikan ke Ibu Zakia. Baik, terima kasih Bapak Karim. Semoga acara kita hari ini diberkati dan bisa sukses, ya. Untuk selanjutnya saya mohon sambutan dari pimpinan kita, Ibu Jumiati. Pada Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita sudah dikasih kesempatan umur panjang sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini. Selawat kepada salam sama-sama kita saling-sajikan pengakuan Nabi besar Muhammad SAW, di mana berkat beliau kita sekarang menjadi orang yang berakhlak, orang yang berbudi pekerti, seperti yang kita rasakan pada saat ini. Kepada ibu yang saya hormati yang sudah berhadir hari ini, kita berkumpul di sini untuk destimulasi, itu mengenai apa yang kita lakukan di sekolah tentang budaya-budayanya. Contoh seperti misalnya tentang datang tepat waktu, masuk guru juga harus tepat waktu, pakaian siswa bagaimana, harus pakai sepatu, harus pakai
namanya putih biru. Kalau hari Rabu dengan hari Kamis pakai baju pramuka dan seterusnya. Itu peraturan-peraturan yang sudah ada di sekolah yang kita buat bersama. Saya rasa itu aja. Apa namanya? Ini mungkin bulan apa hari ya? Di Zambia ikut kudu pemerah. Bulan ya. Mulai bulan 6 bulan Juni, sekarang berarti 6 7 8 sudah 3 bulan. Berarti berapa bulan lagi? 3 bulan lagi ya. Ya, kita doakan supaya ke depan lebih lancar lagi dan berhasil dengan yang seperti yang diharapkan. Terima kasih. Ini aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah kita yang telah memberikan sedikit kesempatan. Berikutnya acara ini akan saya mulai. Mungkin untuk lebih memberikan fokus kepada kita lagi dan biar lebih semangat, kita buat ice breaking terlebih dahulu ya. Untuk ini saya minta tolong kepada sahabat kita Ibu Hasana. Silakan Ibu. Ya, sudah mempercayakan saya memberikan SBU kepada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum mulai acara, Ibu Zakia meminta saya bersedia untuk memberikan satu SBU untuk kita semua. Dalam hal ini saya minta kepada teman-teman berdiri. Dari di atas, saya rasa semuanya sudah tahu. Ya, cuman hari ini kita boleh fokus karena ini saya yang pegang kendali, stok saya nyanyinya ya. Kita mulai. Kita mulai ya teman-teman. Marina tangannya di dada. Menari tangannya dibuka. Jadi menari ya. Di atas tangannya di bahu. Menara tangannya ke atas. Oke ya? Oke. Bu Rita nanti lihat siapa yang salah, kita suruh maju nanti menyanyi. Apa sih kesemuaan hal itu?
kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini profil pelajar Pancasila ini adalah kurikulum mereka ya untuk sekolah kita. Ini baru mulai masuk tahun kedua kita menerapkan. Mungkin belum terlalu familiar, tapi kedepannya ini akan kita lakukan. Ada apa dengan profil pelajar Pancasila? Di sini ada 6 elemen. Ya, dalam profil pelajar Pancasila itu ada 6 elemen. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian mandiri, ya, mandiri, kreatif, berpikir kritis, royong. Jadi ini adalah yang masuk ke dalam profil Pancasila sebagai pembelajaran dengan paradigma baru. Kita sering ya bertindak sebagai guru yang mengontrol murid selama ini. Kemudian ilustrasi guru membuat siswa itu menguatkan karakternya. Kemudian ada ilustrasi tentang guru sebagai orang dewasa yang berhak memaksa. Jadi kita sering berperan kepada siswa kita seolah-olah kita berhak mengatur mereka. Kita yang membuat ya mereka itu harus ke kiri, ke kanan, duduk, berdiri. Jadi kita membuat anak-anak itu seperti kemauan kita. Itu adalah suatu hal miskonsepsi di dalam dunia pendidikan. Untuk kedepannya kita harus bisa merubah perilaku-perilaku tersebut ya, karena anak-anak itu harus mengalami kemerdekaan di dalam belajar. Berikutnya adalah mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi di sini stimulus responnya realitas kebutuhan kita sama. Padahal di teori kontrolnya realitas kebutuhan kita itu berbeda. Ya. Ada lagi semua orang melihat hal yang sama. Padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi gambaran-gambaran sesuatu yang ada pada diri kita itu tidak serta-merta harus sama dengan orang lain. Kita mempunyai prinsip, orang lain juga memiliki prinsip. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Di teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi saat orang lain ingin mengontrol saya, padahal diri kita lah yang berhak mengontrol diri kita sendiri. Berikutnya adalah saya bisa mengontrol orang lain. Apakah demikian? Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir memang
Berikutnya tentang disiplin positif. Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta pemberdayaan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku yang lebih baik. Jadi di sini yang dituntut adalah kita menerapkan budaya positif kepada siswa-siswi kita. Mereka bisa patuh bukan karena takut dihukum, bukan karena takut nanti kalau mereka melakukan ini mereka akan dibuat seperti ini. Jadi selalu ada hukuman setiap tindakan-tindakan yang mereka lakukan bila itu dianggap salah oleh guru. Jadi sekarang tugas kita bagaimana menyadarkan peserta didik kita untuk bersikap budaya positif itu dengan kemauan dan kesadaran mereka sendiri, ya, yaitu motivasi intrinsik, motivasi yang muncul dari diri mereka sendiri. Selanjutnya di sini saya sedang membuat nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi nilai-nilai kebajikan itu tidak memandang bulu, tidak memandang jenis kelamin. Nilai kebajikan itu tidak hanya untuk orang Aceh. Nilai kebajikan itu tidak hanya untuk orang-orang di tempat tertentu, tapi nilai kebajikan ini adalah bersifat universal, ya, secara menyeluruh. Di sini ada profil pelajar Pancasila, ya, beriman, bertakwa, kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, berharap kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Kemudian ada primary years program, ya, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang terakhir ada keterampilan hidup. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak menekan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Ini semua adalah untuk menghargai diri kita sendiri, ya. Jadi hal-hal baik yang kita lakukan itu seolah-olah untuk orang lain, padahal sesungguhnya adalah kita sedang bersikap baik kepada diri kita sendiri. Kita lanjutkan dengan slide berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi kebutuhan manusia itu, ya, ada 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Bagaimana kebutuhan bertahan hidup itu? Ya, kita perlu makan, minum, ya, sandang, pangan, papan. Kemudian ada kebutuhan akan kasih sayang, rasa diterima,
mempedulikan, berbagi, bekerja sama dan menjadi bagian dalam kelompok. Ya, seperti kita berrelasi di sekolah ini juga merupakan wujud dari kebutuhan dasar manusia. Ya, saling bersosialisasi, memberi, menghargai. Kemudian ada penguasaan. Apa itu penguasaan? Kita sebagai pribadi itu punya keinginan untuk dianggap. Seseorang itu agar dianggap dan diterima dalam lingkungannya, tentunya dia akan berusaha membuat dirinya berprestasi, ya, mempunyai hal-hal tertentu sehingga orang itu bisa dihargai. Jadi untuk dihargai di dalam kelompok kita, kita harus melakukan beberapa hal, tidak hanya dengan diam saja. Kemudian ada kebebasan. Kita semua berharap untuk bebas, ya. Makanya di sini ada kata-kata merdeka. Bebas di sini adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Berikutnya adalah kebutuhan kesenangan. Bagaimana kita membahagiakan diri kita sendiri dengan kesenangan? Bermain, ya, bercanda, ya. Ini alhamdulillah sudah kita praktekkan, ya. Karena ini merupakan suatu hal yang normal dan lazim. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Apa sih yang menjadi motivasi dari perilaku kita tersebut? Di sini ada dua hal, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Ekstrinsik adalah motivasi dari luar, sedangkan intrinsik motivasi dari dalam. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terkadang kita berlaku seperti ini karena takut dihukum. Mungkin kalau di jalan raya ada peraturan memakai helm, ya. Kenapa kok kalau keluar di jalan raya pakai helm kemarin, hari ini kok enggak? Ternyata kemarin ada razia, jadi saya pakai helm. Hari ini enggak ada razia, saya enggak pakai helm. Itu adalah orang melakukan sesuatu karena motivasi ekstrinsik, ya, karena kemauan dia sendiri. Padahal kalau dia melakukan itu adalah untuk keselamatan dirinya sendiri. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi orang melakukan kebaikan karena ingin dipuji, karena ingin dikasih penghargaan, biar dielu-elukan sama orang, oh bapak itu baik, bapak itu dermawan. Itu adalah motivasi ekstrinsik. Kemudian motivasi intrinsik itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan harusnya kita berlaku dengan motivasi intrinsik ini. Jadi hal-hal baik yang kita lakukan semua karena keyakinan kita sendiri, bukan karena ingin dipuji, karena takut hukuman, tapi benar-benar karena kesadaran. Jadi selanjutnya dari kebutuhan dasar manusia tadi kita lanjutkan ke di sini ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman tidak terencana, tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Ini adalah wujud hukuman yang kita terapkan di sekolah. Jadi kita membuat hukuman itu murid nggak tahu, ya. Saat mereka
proses kolaboratif yang mengajarkan pada murid untuk mencari solusi sendiri. Misalkan anak yang terlambat tadi, ya, dia terlambat datang ke sekolah, nggak serta-merta kita hukum, ataupun dia membuat komitmen sendiri. Kalau saya terlambat, berarti saya harus keliling lapangan, harus keliling lapangan. Kalau saya terlambat harus membersihkan WC. Tidak seperti itu. Jadi anak-anak itu kita beri restitusi dengan cara kita kembalikan lagi kepada diri dia. Nak, kenapa kamu terlambat? Saya terlambat bangun. Kira-kira biar besok nggak terlambat bangun lagi, apa sih yang bisa kamu lakukan? Jadi kita menanyakan hal-hal yang demikian. Nanti dia akan menjawab sendiri. Dia juga akan membuat jadwalnya sendiri seperti apa agar dia tidak lagi mengalami terlambat datang ke sekolah. Jadi bukan karena takut dihukum, ya, bukan karena harus membersihkan WC, tetapi dia benar-benar sadar bahwa dia harus datang tepat. Dalam dapet. Untuk menerapkan semua aturan itu, ya, kita sebagai guru di sini ada 5 posisi kontrol. Jadi sikap-sikap guru kepada murid itu ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan manajer. Apa sih kelima posisi kontrol tersebut? Di sini kita lihat contoh penerapan posisi kontrol guru. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Ya. Di sini ada hormat kepada bendera selama 1 jam. Jadi ada siswa yang datang tidak memakai atribut lengkap. Dia disuruh menghormat bendera selama 1 jam. Itu posisi kontrol di mana? Itu adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Ya, karena dia nggak memakai atribut lengkap, dihukum dengan menghormat bendera. Kemudian saat kita mendapati siswa kita tadi tidak memakai atribut lengkap, kita mengatakan, berapa kali ibu harus beritahu kamu, tapi kamu selalu membuat ibu kecewa. Ya, jadi kita mengatakan seperti itu dengan maksud untuk membuat agar dia merasa bersalah. Kalau dia merasa bersalah, dia akan kasihan kepada kita, ya. Saat dia kasihan kepada kita, besok dia akan siap dengan atributnya. Itu adalah posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Nah, sekarang ada ini lagi. Ayo dong ikuti peraturan sekolah. Tolong bantu ibu sekali ini saja, ya. Sudah, tidak apa, lain kali jangan membuat ini lagi. Jadi saat kita mendapati siswa yang tidak lengkap tadi atributnya, kita mengatakan, ya sudah, hari ini saja ya, besok jangan diulang lagi seperti ini. Ini adalah posisi kontrol sebagai teman, ya. Jadi kita bicara dengan anak tersebut seolah-olah teman. Jadi dia tidak merasa terintimidasi, tidak merasa dimarahi. Kemudian, kamu sudah melanggar peraturan sekolah beberapa kali. Kamu tahu konsekuensinya kan? Nah, jadi kita mengucapkan, kita ingatkan dia, kemarin juga kamu, hari ini kamu lagi. Kemarin juga kamu, hari ini kamu lagi. Kenapa kamu selalu nggak lengkap? Kenapa selalu nggak ada dari dia? Itu adalah posisi guru sebagai pemantau. Pemantau itu dia punya
Sekarang kalau kita mengatakan apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi saat kita menghadapi siswa yang tidak memakai hati tadi, kita bertanya, kamu tahu apa kesalahanmu, nak? Bagaimana kira-kira cara memperbaikinya? Nah, jadi cara seperti itu adalah posisi kontrol guru sebagai manajer. Dan hal inilah yang diharapkan bisa kita laksanakan kepada anak-anak didik kita. Jadi anak-anak, kalau melihat kita, mereka tidak lari. Saya nggak pakai tali pinggang, itu ada Pak Wilda lari. Ada Pak Dian di depan, nggak mau saya lewat situ, lewat belakang aja. Saya pakai sepatu hari ini, sepatu putih. Padahal ya, Pak Dian dia sudah menjadi guru yang melaksanakan kontrol restitusi sebagai manajer. Jadi nggak ada dimarahin. Saat siswa kita perlakukan dengan ini sikap kontrol manajer, maka siswa itu akan mengalami motivasi intrinsik di dalam dirinya sehingga dia bisa membuat dirinya sendiri disiplin dengan kesadaran sendiri, bukan karena disuruh putih sampah, bukan karena disuruh lari keliling lapangan ataupun menghormat bendera. Jadi ke depan jangan lagi kita menjadi guru yang penghukum, pemantau ya. Minimal kita menjadi apa? Teman atau manajer ya, minimal teman. Kalau nggak bisa manajer, teman dulu. Jangan suka menghukum ya. Sedikit-sedikit hukum, sedikit-sedikit hukum kok sedikit-sedikit. Nah, coba kita lihat slide ini. Seorang guru berkata, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu kira-kira posisi kontrolnya di mana? Posisi kontrol apakah saya? Di mana, Bu? Monitor. Posisi kontrol. Saya kecewa sekali sama kamu. Pembuat merasa bersalah ya. Jadi saat kita merasa saya kecewa sekali sama kamu, kenapa kamu selalu begini ya, kita buat dia sedih ya, merasa bersalah. Kasihan ibu saya dari kemarin ngomong itu terus saya kok tidak nurut. Sekarang kita katakan kamu tidak benar-benar melakukannya. Nah, itu kira-kira posisi kontrolnya di mana? Di mana, bawah sana? Iya. Kamu tidak pernah melakukannya. Menghukum. Penghukum ya. Nah, ini dia. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ini apa ini? Ya, manajer ya. Kalau manajer itu ya, kita mengembalikan langkah-langkah penyelesaian masalah itu kepada murid itu sendiri. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Nah, ini apa? Ya, posisi teman ya, teman. Ayolah. Jadi minimal kita bisa bersikap sebagai teman. Kemudian kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Gimana ini? Posisi kontrol gimana ini? Kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika tidak
Penghukum. Jadi kalau tidak mengerjakan tugas, hukumannya nggak dapat nilai. Sebelum kita lanjutkan lagi ke slide berikutnya, keyakinan kelas, kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang jadi masalah? Gimana Bu Maulida? Aman Bu Fitri? Gimana? Kita lanjut ya. Tadi kita sudah melewati kontrol guru ya, posisi kontrol guru. Sekarang membuat keyakinan kelas. Jadi ada keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Apa perbedaannya? Ada yang mau menjawab? Perbedaannya kalau keyakinan kelas dia perbedaan peraturan kelas dengan keyakinan kelas adalah kalau keyakinan kelas itu dia sifatnya abstrak, jadi tidak berbentuk peraturannya dijelaskan tidak panjang lebar, dia hanya satu kata, misalnya saling menghormati. Kemudian kalau misal peraturan kelas itu bersifat menjelaskan, buang sampah pada tempatnya, bila tidak buang sampah apa segala macamnya. Jadi itu peraturan kelas. Nah, itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Baik, luar biasa ya. Terima kasih banyak. Dari tadi rekan kita Ibu Asana sudah menjelaskan bagaimana perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Jadi kalau peraturan itu ya dibuat, disepakati, ditempel di print besar-besar ya. Kemudian kalau peraturan itu kan kalau dilanggar dia ada hukumannya, ada sanksinya, ada konsekuensinya. Tapi kalau keyakinan kelas, itu adalah sesuatu yang diyakini oleh siswa-siswi kita untuk dikerjakan untuk kebaikan mereka sendiri. Bu, sedikit berarti yang barusan kalau itu berarti yang barusan itu keyakinan kelas dan keyakinan kelas, yang satu lagi peraturan kelas. Berarti di situ kalau keyakinan kelas sesuatu motivasi yang muncul itu dari dalam diri siswa. Bisa dikategorikan di sini unsur intrinsiknya, motivasi intrinsik. Kalau peraturan kelas berarti di sini sesuatu peraturan seperti yang dijelaskan tadi sudah ditetapkan dan ditempel. Kemudian ini termasuk ke dalam kategori motivasi ekstrinsik. Begitulah. Terima kasih. Cuma ini saja. Assalamualaikum. Ya, luar biasa sekali Bu Feria, terima kasih. Jadi apa tadi keyakinan kelas itu dia lahir dari peraturan kelas itu sendiri ya. Jadi karena kesadaran anak-anak peserta didik itu dari peraturan-peraturan yang tadi itu, maka muncullah keyakinan kelas. Bagaimana membuat keyakinan kelas? Keyakinan kelas ini lebih abstrak dari peraturan. Ya. Kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk kalimat positif. Sedikit saja agar mudah diingat. Jadi dia memakai bahasa yang lugas,
padat tapi maknanya luas. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Kemudian lagi semua warga kelas di sekolah dilibatkan saat membuat. Jadi keyakinan kelas itu dibuat secara bersama-sama oleh guru dan siswanya. Kalau peraturan itu anak-anak kita nggak dilibatkan, kita yang membuat peraturan, kemudian kita menetapkan mereka harus melaksanakan. Tapi kalau keyakinan kelas itu kita buat secara bersama-sama. Jadi boleh dibuat oleh wali kelas, ya, boleh juga dibuat oleh guru maupun masing-masing. Misalnya, kalau kelas saya, siswa boleh menggunakan HP, gitu. Sementara nanti sama Ibu Maulida, sama saya nggak boleh pakai HP. Nah, jadi hal-hal seperti itu bisa kita kondisikan menurut situasi yang dibutuhkan. Hari ini perlunya seperti apa? Hari ini mau melaksanakan pembelajaran apa? Jadi harus melaksanakan seperti apa? Hanya guru tersebut yang bisa melaksanakannya. Nah, sekarang kita sampai kepada segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu? Kalau segitiga itu terbayang ya, segitiga gambarnya ada segitiga. Jadi di situ adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Bagaimana kita membuat siswa-siswa kita itu mereka bisa mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini dia gambar segitiganya. Di sini ada memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Kapan kita melaksanakan segitiga restitusi ini? Saat kita melihat siswa-siswi kita melakukan sebuah pelanggaran atau kesalahan, ya. Kesalahan yang bagaimana? Datang terlambat, ya, bolos, tidak disiplin dalam mengerjakan tugas, mungkin banyak bicara di kelas, banyak sekali hal-hal yang selalu terulang sama anak didik kita, dan itu seperti sudah menjadi kayak budaya, ya. Jadi bagaimana kita melakukan segitiga restitusi ini kita terapkan agar itu tidak lagi dilakukan oleh siswa tersebut. Berdasarkan prinsip segitiga perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi saat kita melihat pelanggaran yang dilakukan oleh siswa-siswi kita, maka kita akan bicara kepada dia, kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal itu. Nah, itu pertanyaan yang kita sampaikan kepada mereka. Kemudian, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya. Kenapa lebih buruk? Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Bisa juga dengan menyatakan kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi misalkan kita mendapatkan siswa kita itu berkelahi, ya, ataupun ribut di kelas, mereka saling adu mulut, mungkin ada yang sampai nangis gitu, ya. Itu semua ada latar
ini, ya. Dilihat dari prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi anak-anak yang melakukan kesalahan itu dia sedang berproses. Nanti dari kesalahan-kesalahan itu dia akan sadar bahwa itu akan menjadi pembelajaran dia di masa depan dan dia tidak akan mengulang lagi. Di sini kita bisa memberi dia kalimat berbuat salah itu wajar. Ya kan? Ada nggak orang yang nggak berbuat salah? Nggak ada ya. Semua orang pernah melakukan salah. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kita manusia. Kita tidak bisa mengatakan ibu juga pernah berbuat seperti itu. Ibu juga pernah salah. Ya kan? Kita bisa mengakui hal-hal seperti itu di depan murid kita. Kemudian Bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, jadi kalau ada anak yang libur, kita bahasakan seperti ini. Kira-kira tadi hatinya sedang panas, dingin nggak? Ya kan? Kalau ada dua orang yang libur, kita cari siapa yang salah, siapa yang benar. Saat si A benar, si B kita bilang salah, si B ini sakit hati nggak? Sakit hati ya. Tapi saat kita mengatakan Bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini, maka keduanya akan terbuka untuk mengakui apa yang telah mereka lakukan. Kemudian kita juga bisa mengatakan kamu berhak merasa seperti itu, ya, dia berhak. Karena mungkin yang satu mengejek, yang satu membela diri. Karena membela diri dia mengejek lagi. Terjadilah ejek mengejek secara berulang. Kemudian langkah berikutnya adalah kita menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip self control bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Saat mereka melakukan hal-hal demikian, kita bisa menanyakan keyakinannya. Apa keyakinan kelas kita? Nah, tadi kita sudah membuat keyakinan kelas, misalnya belajar dengan tenang, tapi ternyata mereka malah berkelahi. Jadi saat berkelahi, kita kembalikan pertanyaan ini, apa keyakinan kelas kita? Jadi saat kita bertanya itu, mereka akan ingat, oh kita sudah buat keyakinan kelas secara bersama-sama kemarin, tidak berbuat ribut di kelas, ternyata berkelahi. Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Saya mau jadi petinju, Bu, makanya saya berkelahi di kelas. Ya, kalau jawabannya seperti itu, kira-kira apa jawabannya? Lanjutkan. Boleh, lanjutkan. Ya, saya ingin jadi petinju, Bu, lanjutkan. Tapi kita buat ini. Kita buat wadahnya. Ya, kita ada guru olahraga. Ya, kita bisa membuat itu karena sekarang adalah merdeka belajar. Kemudian belajarnya berdiferensiasi. Jadi anak-anak itu kita temani mereka, kita tuntun mereka sesuai keinginannya, sesuai kebutuhan dia. Dia ada kodratnya, ada kodrat alam dan kodrat zaman. Ya, kodrat alam itu anak-anak berasal dari kalau kita di pegunungan. Jadi anak-anak yang kodrat alamnya pegunungan dengan di kota ataupun di pesisir itu berbeda. Kemudian mereka juga dituntut oleh kodrat zaman.
keyakinan kelas, apakah kita sebagai guru yang among sudah menunjukkan juga kepada mereka hal-hal yang demikian. Jadi tugas kita di sini adalah menjadi teladan, ya. Di saat kita menuntut mereka untuk rapi, maka kita terlebih dahulu harus rapi. Saat anak-anak diarahkan untuk disiplin, kita sudah lebih dahulu disiplin. Kita sudah lebih dahulu santun. Kita sudah lebih dahulu semangat belajar, ya. Karena guru adalah pembelajar sepanjang hayat. Saat kita mengajari anak didik kita belajar, sesungguhnya kita juga sedang belajar, ya kan? Saat kita memberi pelajaran, kita sedang mengulang kembali pelajaran kepada diri kita sendiri. Bapak Ibu bahagia menjadi guru? Bahagia ya? Apakah jadi guru pilihan utama atau saya cita-citanya jadi dokter? Nanti karena nggak jadi dokter jadi guru aja. Saya cita-citanya jadi perawat. Ya. Terima apa adanya. Apapun posisi kita sekarang itu adalah yang terbaik. Kenapa yang terbaik? Karena itu yang Allah takdirkan untuk kita, ya. Apapun yang ditakdirkan Allah itulah yang terbaik. Karena Allah Maha tahu yang terbaik untuk kita. Jadi kita harus bersyukur. Nah, ini adalah gambaran Bapak guru hebat di sekolah kita sebagai aset, ya, aset sekolah kita memajukan siswa-siswi kita ke depan. Itu sukanya aset negara. Ya, aset negara. Saya paling suka dengan gambar ibu pakai baju kopi, bajunya baru. Paling cantik yang di belakang, ya. Bapak Ibu semuanya, sebelum kita menutup acara, untuk mengulang apa yang telah saya sampaikan tadi, kita minta yang mau merefleksikan. Siapa yang bersedia? Saya boleh Bu. Silakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
meeting lagi, saya minta kesediaan sahabat saya Ibu Heriat untuk memberikan kreasinya. Silakan. Terima kasih kepada Ibu Zaki telah memberikan silakan berdiri semuanya. Tapi ini kan juga harus kita lihat seperti yang Ibu Hasanah barusan tadi melatih kecakapan guru ya. Sama dengan seperti ini sama dengan gimnastik ya, untuk diri sendiri. Oke, ikuti perintah saya ya. Untuk gladinya sebentar. Tangan di atas.